Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya membawa judul Relevansi Filsafat Pendidikan Islam dalam mewujudkan sistem pendidikan holistik. Yang pertama di sini ada konsep dasar filsafat pendidikan Islam. Konsep dasar pendidikan Islam itu ada dua. Yang pertama pengertian dan landasan. Yang pertama pengertian filsafat pendidikan Islam merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, tujuan, dan nilai-nilai ajaran agama Islam. Sedangkan secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijaksanaan. Yang kedua, landasan. Di sini landasannya ada tiga. Yang pertama, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Landasan ontologi pendidikan Islam yang adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat, realitas, dan keberadaan. Yang kedua, landasan epistemologi yang berkaitan dengan teori pengetahuan, yakni manusia memperoleh, mengolah, dan menerapkan ilmu, seperti belajar Al-Quran dan mengolah sesuatu. Terus yang ketiga, landasan aksiologi adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai, khususnya nilai moral dan estetika. Landasan aksiologi dalam pendidikan Islam menitik beratkan pada pembentukan karakter, akhlak mulia, dan nilai-nilai kebaikan sebagai tujuan utama pendidikan. Lalu yang kedua, pemikiran tokoh filsafat pendidikan Islam. Di sini ada dua, tokoh klasik dan tokoh modern. Tokoh modern dan klasik. Tokoh klasik itu ada tiga. Yang pertama Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun. Yang pertama Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai dengan 1111 Masehi. Ia adalah seorang ulama, filsuf, dan teolog Islam yang memberikan kontribusi besar dalam bidang pendidikan agama Islam. Menurut Al-Ghazali, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan akal dan ilmu pengetahuan, tapi juga membersihkan jiwa untuk membentuk akhlak mulia. Lalu yang kedua, Ibnu Sina. Ibnu Sina di tahun 980 sampai dengan 1037 Masehi adalah seorang filsuf dan ilmuwan muslim yang menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Dalam konteks pendidikannya, Ibnu Sina menekankan pentingnya mengembangkan akal dan rasio sebagai alat untuk memahami kebenaran. Terus yang ketiga, ilmu Khaldun. Itu pada tahun 1332 sampai 1406 Masehi. Ia dikenal sebagai tokoh yang mengembangkan teori pendidikan dalam konteks sosial dan sejarah, yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai proses pembentukan individu yang mampu berkontribusi pada masyarakat. Terus yang tokoh modern cuma ada dua. Yang pertama Muhammad Iqbal dan Fazlur Rahman. Yang pertama Muhammad Iqbal pada tahun 1877 sampai 1938 adalah seorang filsuf dan penyair yang menekankan pentingnya pembaruan dalam pendidikan Islam. Iqbal berpendapat bahwa pendidikan Islam harus mampu menjawab tantangan modernitas dengan mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan rasional. Yang kedua, Fazlur Rahman pada tahun 1919 sampai 1988. Ia merupakan cendekiawan muslim modern yang mengembangkan pendekatan kontekstual dalam pendidikan agama Islam. Ia menekankan pentingnya memahami ajaran secara dinamis dan relevan dengan zaman. Selanjutnya, yang ketiga, konteks
Konsep pendidikan Islam. Di sini konsepnya ada 4. Yang pertama konsep guru dan murid. Yang kedua kurikulum pendidikan Islam. Yang ketiga metode pendidikan Islam. Yang keempat media dan evaluasi. Yang pertama konsep guru dan murid. Guru sangat memegang peranan yang sangat penting karena guru tidak hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga membentuk karakter siswa. Terus guru juga harus memiliki ilmu yang dalam untuk menyalurkan ilmu-ilmu kepada siswanya. Terus kurikulum pendidikan. Kurikulum dalam pendidikan Islam mencakup aspek spiritual, intelektual, dan sosial. Kurikulum tidak hanya berfokus pada pengetahuan ilmu pengetahuan, tetapi juga pembinaan moral dan pengembangan potensi individu yang sangat menyeluruh. Terus yang ketiga, metode pembelajaran agama Islam. Metodenya itu ada 4. Yang pertama, talaki, musyawarah, tadabbur, praktik langsung. Yang pertama, talaki. Metode pengajaran langsung dari guru kepada murid secara lisan. Itu tidak dilakukan secara daring, langsung secara offline, jadi tatap muka. Murid bisa paham apa yang maksud guru. Terus yang kedua, musyawarah, diskusi kelompok untuk memperdalam materi. Itu kayak guru membagi beberapa kelompok untuk anak-anak itu berdiskusi. Yang ketiga, metode relaktif untuk memahami makna dan hikmah pelajaran. Yang keempat, praktik langsung melalui ibadah dan kegiatan sosial untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan. Yang keempat, media dan evaluasi pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam meliputi Al-Quran, kitab-kitab klasik, teknologi digital, serta lingkungan sosial sebagai sarana pembelajaran. Penggunaan media disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan zaman agar pembelajaran lebih efektif dan menarik. Kalau nggak ada media, pasti pembelajarannya juga nggak bakal menarik ya. Terus yang keempat, aliran filsafat pendidikan Islam. Di sini alirannya ada 4 juga. Yang pertama aliran tradisional, aliran reformis, aliran liberis, dan integratif. Yang pertama aliran tradisionalis. Aliran ini menekankan pentingnya menjaga agama Islam klasik dan tradisi pendidikan yang diwariskan oleh para ulama dahulu, seperti difokuskan pada penguasaan ilmu agama, hafalan Al-Quran, dan hafalan pemahaman teks-teks klasik. Terus yang kedua, aliran reformis. Aliran ini muncul sebagai respon sebagai tantangan modernitas dan globalisasi. Tokoh-tokohnya berupaya mengintegrasikan pendidikan Islam dengan ilmu pengetahuan modern, teknologi, dan pengembangan sosial. Aliran ini mendorong pembaruan kurikulum dan metode pembelajaran agar relevan sesuai dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai Islam. Terus yang terakhir, aliran integratif. Aliran ini mencoba menggabungkan unsur-unsur tradisional dan modern dalam pendidikan Islam agar tradisi yang lalu itu tidak hilang, jadinya digabungin di dalam aliran integratif ini. Pendidikan yang diarahkan untuk menghasilkan insan kamil yang menguasai ilmu agama dan ilmu dunia secara seimbang. Dan aliran ini menekankan holisme dalam pendidikan di mana aspek spiritual, intelektual, dan sosial diperlakukan secara
simultan. Lalu yang kelima atau yang terakhir, ini adalah implikasi filsafat pendidikan Islam dalam mewujudkan sistem pendidikan holistik. Di sini ada 5. Yang pertama, pendidikan sebagai pembentuk karakter dan akhlak. Yang kedua, pendidikan sebagai pembentukan karakter dan akhlak itu menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, melainkan pembentukan karakter mulia dan akhlak serta sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, integrasi ilmu agama dan ilmu umum. Implikasi sangat penting dari filsafat pendidikan Islam. Perlunya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum. Sistem pendidikan holistik yang berdasarkan filsafat Islam yang harus menggabungkan keduanya secara harmonis agar peserta didik mampu memahami dan mengaplikasikan ilmu dalam konteks kehidupan nyata tanpa mengabaikan ilmu-ilmu keislaman. Yang ketiga, peran guru sebagai teladan dan pembimbing holistik. Guru dalam pendidikan Islam tidak hanya berperan sebagai pengajar materi pelajaran tetapi juga sebagai pembimbing moral spiritual. Dalam konteks pendidikan holistik, guru juga harus mampu memberikan perhatian kepada seluruh aspek perkembangan peserta didik, akademik, emosional, sosial, dan spiritual, sehingga tercipta suasana pembelajaran yang kondusif dan menyeluruh. Yang keempat, kurikulum yang menyeluruh dan kontekstual. Kurikulum pendidikan holistik berdasarkan filsafat yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan seluruh potensi manusia. Terus yang keempat, metode dan media pembelajaran yang variatif. Kalau pembelajarannya gak variasi, itu bakalan membosankan. Bisa jadi pembelajarannya itu doang. Jadi dalam pendidikan holistik, metode pembelajaran harus bervariasi dan sesuai dengan karakter peserta didik. Pendekatan interaktif, relatif, dan praktis langsung sangat dianjurkan agar pembelajaran tidak hanya bersikap teori, tetapi juga aplikatif. Media pembelajaran harus dimanfaatkan teknologi modern dan lingkungan sekitar untuk mendukung pengalaman pembelajaran yang bermakna. Nah, jadi kalau pendekatannya cuman hanya bersifat teori, itu bakalan membosankan. Jadi karena kayak nggak ada untuk refreshing otak, jadi kita tuh harus ada pembelajaran yang asik, kayak misalnya ada alat medianya atau diselingi oleh game tentang pertanyaan agar semua siswa itu paham apa yang ia pelajari hari ini. Terus yang terakhir, evaluasi yang komprehensif. Evaluasi dalam pendidikan holistik tidak hanya mengukur aspek kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Penilaian karakter, sikap, dan keterampilan praktis sangat penting untuk mengetahui perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Terus, evaluasi ini juga sangat membantu guru dan lembaga untuk memperbaiki proses pembelajaran. Terus kesimpulannya, dari yang saya bacakan tadi itu filsafat pendidikan memiliki relevansi yang sangat penting dalam mewujudkan sistem pendidikan holistik. Filsafat ini tidak hanya menekankan aspek pengetahuan, penguasaan, tetapi juga pembentuk karakter akhlak mulia dan pengembangan spiritual peserta didik.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.